Pernahkah kalian bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita miliki? Rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita kendarai, uang yang kita simpan, jabatan yang kita banggakan, kecantikan, kesehatan, keluarga, bahkan kehidupan yang sedang kita jalani. Bukankah semuanya akan kita tinggalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Didi Gerung. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, kemudahan dalam setiap hal, ilmu yang bermanfaat, dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hari ini mungkin kita merasa memiliki segalanya, tapi suatu saat nanti, tangan yang menggenggam harta akan menjadi lemah, kaki yang melangkah akan berhenti, tubuh yang selama ini kita banggakan akan kembali menjadi tanah. Dan pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, karena sesungguhnya tidak ada satupun yang benar-benar menjadi milik kita. Semuanya hanya titipan. Kekayaan adalah titipan, kesehatan adalah titipan, keluarga adalah titipan, jabatan adalah titipan. Bahkan umur dan kehidupan kita pun adalah titipan dari Allah. Lalu, kenapa kita harus mesti sombong? Semua ini hanyalah titipan. Ingat kalimat ini. Kadang manusia lupa. Ketika mendapatkan sedikit keberhasilan, ia mulai merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ketika memiliki banyak uang, ia mulai memandang rendah mereka yang kekurangan. Ketika memiliki jabatan, ia lupa bahwa jabatan itu bisa berakhir. Ketika memiliki rumah yang megah, ia lupa bahwa suatu hari rumah itu akan ditinggalkan. Ketika memiliki kendaraan yang bagus, ia lupa bahwa dirinya sendiri sedang berjalan menuju kematian. Padahal, apa yang kita banggakan hari ini belum tentu masih kita miliki esok hari. Allah bisa memberikan sesuatu kepada kita dalam sekejap, dan Allah juga bisa mengambilnya kembali dalam sekejap. Maka jangan pernah menganggap nikmat sebagai bukti bahwa kita lebih mulia daripada orang lain. Karena bisa jadi apa yang kita anggap sebagai keberhasilan sebenarnya adalah ujian dari Allah. Kesombongan adalah ketika manusia lupa dari mana semuanya berasal. Kita merasa pintar, padahal Allah yang memberi akal. Kita merasa kuat, padahal Allah yang memberi kesehatan. Kita merasa kaya, padahal Allah yang membuka pintu rezeki. Kita merasa hebat, padahal tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Bahkan nafas yang kita hirup setiap detik pun bukan milik kita. Coba bayangkan, jika Allah menghentikan satu saja nikmat yang selama ini kita anggap biasa, apakah kita masih bisa membanggakan diri? Kita sering merasa memiliki kehidupan, padahal sebenarnya kitalah yang sedang dimiliki oleh Allah. Kita adalah hamba, dan seluruh yang ada di tangan kita hanyalah amanah. Seringkali kita mengira bahwa ujian hanya berupa musibah. Ketika tidak punya uang, kita berkata, "Saya sedang diuji." Ketika sakit, kita berkata, "Saya sedang diuji." Ketika kehilangan pekerjaan, kita berkata, "Saya sedang diuji." Dan memang benar, kekurangan bisa menjadi ujian. Tapi terkadang, kekurangan justru menjadi jalan yang membuat seorang hamba lebih dekat kepada Allah. Ketika tidak punya apa-apa, kita lebih sering berdoa. Ketika berada dalam kesulitan, kita lebih banyak mengingat Allah. Ketika semua pintu dunia terasa tertutup, kita akhirnya sadar bahwa masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mungkin ada saatnya Allah mengurangi sesuatu dari kehidupan kita, bukan karena Allah membenci kita, tetapi karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Kadang Allah membuat kita kehilangan pegangan dunia, agar kita kembali menggenggam tali pertolongannya. Kadang Allah membuat kita menangis, agar hati kita kembali lembut. Kadang Allah membiarkan kita merasa tidak memiliki siapa-siapa, agar kita tetap sadar bahwa Allah selalu ada dan memperhatikan diri kita.
Yang sering tidak kita sadari adalah kekayaan, bahwa itu adalah ujian. Bahkan dalam keadaan tertentu, kekayaan bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada kekurangan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang tidak memiliki apa-apa, ia hanya menyadari bahwa dirinya membutuhkan Allah. Tetapi ketika seseorang memiliki segalanya, ia bisa mulai merasa tidak membutuhkan siapa-siapa, termasuk lupa kepada Allah. Ketika miskin, seseorang mungkin menangis dalam doa, tetapi ketika kaya, seseorang bisa lupa untuk berdoa. Ketika terdesak, seseorang bisa bersujud, tetapi ketika hidup nyaman, seseorang bisa meninggalkan sujudnya. Maka jangan mengira bahwa orang yang memiliki banyak harta pasti lebih beruntung, padahal belum tentu. Bisa jadi hartanya adalah jalan menuju kemuliaan, tetapi bisa juga hartanya menjadi sebab kehancuran. Semuanya tergantung bagaimana ia menggunakan titipan tersebut. Namun, ujian terberat terkadang adalah hal yang sangat enak. Kita sering berpikir bahwa ujian pasti berbentuk kesusahan, padahal tidak selalu begitu. Terkadang, ujian yang paling sulit justru datang dalam bentuk sesuatu yang kita sukai. Uang yang banyak, rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus, jabatan yang tinggi, popularitas, kecantikan, ketampanan, kekuatan, ketenaran, pujian manusia. Semua itu bisa menjadi ujian yang sangat berat. Karena ketika hidup susah, kita mungkin mudah mengingat Allah. Tetapi ketika hidup nyaman, apakah kita masih mengingat Allah? Itulah pertanyaannya. Saat rezeki melimpah, apa kita masih bersyukur? Saat bisnis berkembang, apa kita masih jujur? Saat memiliki jabatan, apakah kita masih rendah hati? Saat banyak orang memuji, apakah kita masih sadar bahwa semua kebaikan berasal dari Allah? Karena sesungguhnya, bukan hanya kesulitan yang membutuhkan kesabaran. Kenikmatan juga membutuhkan kesabaran dalam bentuk syukur. Ada satu ujian yang sering kita tidak sadari, yaitu pujian. Ketika seseorang menghina kita, mungkin kita sakit hati, tetapi terkadang hinaan justru membuat kita belajar memperbaiki diri. Sedangkan ketika seseorang memuji kita, hati bisa mulai merasa tinggi. Hari ini orang berkata, "Kamu hebat, kamu sukses, kamu pintar, kamu luar biasa, kamu berbeda dari yang lain." Jika hati tidak dijaga, perlahan-lahan pujian itu bisa berubah menjadi kesombongan. Kita mulai percaya bahwa semua keberhasilan itu karena kemampuan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Allah di balik semua itu. Kalau Allah mencabut kesehatan, kita tidak berdaya. Kalau Allah mencabut rezeki, kita tidak punya apa-apa. Kalau Allah mencabut umur, selesai seluruh rencana kita. Maka ketika mendapat pujian, jangan biarkan pujian itu membuat kita lupa kepada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika ada kebaikan dalam diriku, semuanya berasal darimu." Mungkin hari ini ada orang yang meremehkan kita, ada yang menganggap kita tidak mampu, ada yang menertawakan kehidupan kita, ada yang merendahkan pekerjaan kita, ada juga yang melihat kita dari kekurangan yang kita miliki. Jangan terlalu larut dalam hinaan manusia, karena manusia hanya melihat apa yang tampak. Sedangkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jangan sibuk membuktikan diri kepada manusia. Lebih baik sibuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang menentukan kemuliaan kita bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hari ini diremehkan manusia bisa jadi memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang yang hari ini dipuji dan disanjung manusia belum tentu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita sedang berada di atas, jangan lupa kepada mereka yang berada di bawah. Jika Allah memberi rezeki lebih, jangan rendahkan mereka yang sedang kekurangan. Jika Allah memberikan ilmu, jangan menghina orang yang belum mengetahuinya. Jika Allah memberikan jabatan, jangan memperlakukan bawahan dengan semena-mena. Jika Allah memberikan popularitas, jangan merasa lebih suci daripada orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Bisa jadi seseorang yang tidak kita anggap memiliki apa-apa, justru memiliki hati yang sangat dekat dengan Allah.
Dan bisa jadi seseorang yang kita anggap hina justru lebih mulia di sisi Allah daripada diri kita sendiri. Bayangkan suatu hari, rumah yang kita banggakan sudah tidak kita tempati. Kendaraan yang kita rawat sudah tidak kita kendarai. Uang yang kita kumpulkan sudah tidak bisa kita gunakan. Jabatan yang kita perjuangkan sudah menjadi milik orang lain. Pakaian yang kita banggakan tidak lagi kita pakai. Dan orang-orang yang dahulu mengelilingi kita perlahan meninggalkan kita. Pada saat itu, apa yang akan kita bawa? Bukan rumah, bukan kendaraan, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan jumlah pengikut, bukan pujian manusia. Yang kita bawa hanyalah amal. Maka selama Allah masih memberikan kesempatan, gunakan titipan itu untuk mendekat kepadanya. Jika diberi harta, bersedekahlah. Jika diberi ilmu, ajarkanlah. Jika diberi kekuasaan, berlaku adillah. Jika diberi keluarga, jagalah. Jika diberi kesehatan, gunakan untuk ibadah. Jika diberi kekurangan, bersabarlah. Jika diberi kekayaan, bersyukurlah. Jika dipuji, rendahkan hati. Jika dihina, jangan membalas dengan kesombongan, karena semua adalah ujian. Pada akhirnya, kita semua sedang menunggu waktu. Waktu ketika semua titipan akan dikembalikan kepadanya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Hari ini kita masih bisa berjalan, besok mungkin tidak. Hari ini kita masih bisa berbicara, besok mungkin lidah kita sudah diam. Hari ini kita masih bisa bersujud. Jangan tunggu sampai hanya kita bisa berharap untuk kembali ke dunia. Maka, jika hari ini Allah memberikan kita nikmat, bersyukurlah. Jika hari ini Allah memberikan kita kekurangan, bersabarlah. Jika hari ini Allah memberikan kita kekayaan, jangan terlena. Jika hari ini kita dipuji, jangan sombong. Jika hari ini kita dihina, jangan putus asa, karena semuanya hanyalah sementara. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanyalah seorang hamba yang sedang memegang titipan. Jadi, jangan terlalu bangga dengan apa yang kita genggam hari ini. Karena suatu hari nanti, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, diberi nikmat, sabar ketika diuji, rendah hati ketika dipuji, dan tetap teguh ketika dihina. Semoga apapun yang Allah titipkan kepada kita tidak membuat kita jauh darinya, justru membuat kita semakin dekat kepadanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Segala kebenaran dan kebaikan yang tersampaikan berasal dari Allah, sedangkan segala kekurangan dan kehilapan berasal dari diri saya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.